Hizib Maghrobi adalah kumpulan doa dan wirid dalam tradisi tasawuf di kawasan Maghrib, Afrika Utara. Secara historis, ia terkait dengan ulama sufi dan tarekat seperti Abu Al-Hasan Al-Sazili. Redaksi dan transmisinya bervariasi dalam manuskrip di Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Untuk memahami keutamaannya, kita perlu memulai dari prinsip dasar Hazanah Islam klasik. Setiap doa dan wirid memperoleh nilai utamanya bukan karena nama atau bentuknya, tetapi karena kandungan tauhid, istighfar, sholawat, dan permohonan perlindungan kepada Allah. Prinsip ini ditegaskan dalam banyak kitab tafsir, hadis, dan tasawuf. Rahasia dan keutamaan Hizib Maghrobi. Pertama, rahasia tauhid yang mendalam. Dalam banyak naskah Hizib Maghrobi, terdapat pengulangan kalimat tauhid, asma Allah, dan permohonan perlindungan. Penguatan tauhid melalui dizikir yang berulang memiliki fungsi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kedua, dimensi perlindungan spiritual. Tradisi hizib dipahami sebagai doa memohon penjagaan. Dalam karya Abu Hamid Al-Ghazali, dijelaskan bahwa doa adalah senjata orang beriman. Perlindungan sejati bukan pada lafaznya, tetapi pada keikhlasan dan keyakinan. Hizib Maghrobi mengajarkan sikap tawakal yang aktif, bukan pasif. Ketiga, penguatan rasa murakabah. Dizikir yang kontinu melahirkan kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi. Hizib Maghrobi mengandung banyak pengakuan kelemahan diri dan pengagungan kekuasaan Allah. Keempat, pembentukan ketenangan batin. Dizikir yang terstruktur dan rutin menumbuhkan ketenangan. Fadilah yang sering disebut adalah ketenangan hati, keberanian menghadapi ujian, dan kejernihan berpikir. Kelima, konsistensi spiritual. Konsistensi dalam wirid lebih penting daripada banyaknya amalan. Hizib Maghrobi mengajarkan disiplin rohani. Ini adalah latihan jiwa. Tafsir kandungan Hizib Maghrobi berdasarkan kitab klasik. Pertama, pujian kepada Allah. Setiap pujian kepada Allah adalah pengakuan atas rububiyah dan uluhiyah. Ketika seorang hamba memuji Allah sebelum meminta, ia sedang menempatkan dirinya sebagai makhluk yang bergantung. Kedua, salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat merupakan amalan yang mendatangkan rahmat. Salawat adalah bentuk kecintaan dan loyalitas kepada Rasulullah, memperkuat hubungan spiritual dengan sunnah. Ketiga, permohonan perlindungan. Ayat kursi adalah ayat paling agung karena mengandung sifat Allah yang sempurna. Maknanya adalah menyerahkan keamanan diri sepenuhnya kepada Allah. Keempat, istighfar. Dipahami bukan hanya penghapusan dosa, tetapi juga peningkatan derajat. Istighfar dalam Hizib Maghrobi menjadi pintu transformasi diri. Fadilah yang disebut meliputi perlindungan dari gangguan, kemudahan urusan, kekuatan hati, dan peningkatan keyakinan. Namun fadilah terbesar adalah perubahan karakter, bukan manfaat luar biasa yang spektakuler. Hikmah pertama adalah ketergantungan total kepada Allah. Manusia yang sadar akan kelemahannya tidak akan sombong. Hikmah kedua adalah kontrol diri. Dizikir yang teratur melatih konsentrasi dan kesabaran. Hikmah ketiga adalah integrasi antara doa dan usaha. Tawakal bukan meninggalkan sebab, maka pengamal hizib tetap wajib bekerja, belajar, dan berikhtiar. Hikmah keempat adalah pembersihan niat. Membaca hizib untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cerita fiktif tentang aplikasi nilai Hizib Maghrobi. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang dosen muda bernama Farid. Suatu hari, ia bertemu seorang guru tua yang pernah belajar di Maroko.
Suatu ketika, Farid ditawari proyek besar yang menggiurkan. Namun proyek itu meminta ia menandatangani laporan yang belum sepenuhnya valid. Ia teringat bagian hizib yang memohon perlindungan dari keburukan diri sendiri. Ia terdiam lama. Jika ia menolak, ia mungkin kehilangan peluang. Jika ia menerima, ia mengkhianati amanah. Dalam keheningan malam, ia membaca hizib. Hatinya perlahan jernih. Ia memilih menolak dengan cara santun. Keputusan itu membuatnya sempat tersisih. Tetapi beberapa bulan kemudian, integritasnya justru diakui. Ia dipercaya memimpin proyek yang lebih bersih dan transparan. Namun tidak semua berjalan mudah. Ada saat ketika Farid merasa bangga karena dianggap saleh dan konsisten berwirid. Di titik itu ia sadar, ia hampir terjebak pada rasa superior. Ia kembali pada istighfar. Ia menyadari bahwa amalan tidak boleh menjadi alat merasa lebih baik dari orang lain. Dalam kehidupan modern, tantangan bukan hanya gangguan fisik, tetapi juga tekanan sosial, ambisi, dan citra. Hizib Maghrobi, jika dipahami dengan kerangka kitab klasik, bukanlah alat mencari kekuatan supranatural, melainkan sarana membentuk karakter tauhid yang kokoh. Kesimpulan ilmiah berdasarkan rujukan kitab klasik, keutamaan hizib Maghrobi terletak pada kandungan tauhid, salawat, istighfar, dan doa perlindungan. Fadilah yang disebut dalam tradisi harus dipahami dalam kerangka akidah yang lurus. Tidak ada kekuatan independen pada lafaz. Semua kembali kepada Allah. Dengan pendekatan ini, hizib Maghrobi dapat diposisikan sebagai metode tazkiyatun nafs, penguatan spiritual, dan pembentukan integritas moral. Nilai terbesarnya bukan pada klaim keajaiban, tetapi pada transformasi batin yang melahirkan akhlak mulia, keberanian moral, dan ketenangan hati di tengah kompleksitas zaman. Dan disitulah letak rahasianya. Bukan pada teks semata, tetapi pada hati yang hidup ketika membacanya.